Isak tangis mewarnai kedatangan 3 korban meninggal dunia akibat tanah longsor di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ketiga korban tersebut merupakan satu keluarga yang akan mudik berlebaran ke Blitar. Ketiga jasad korban langsung dimakamkan dalam satu liang lahat. Menurut kerabat korban, satu keluarga ini bertujuan ke Blitar untuk berlebaran. Mereka melewati jalur Cangar karena akan membeli sayur di Batu sebagai oleh-oleh. Kayaknya itu sama cari sayur. Dari oleh-oleh gitu? Cari oleh-oleh buat saudaranya. Yang di Blitar itu, Pak. Terus ya, itu kena musibah itu, Pak. Sudah dibilangin sama keluarga korban ibunya, nggak salah. Dibilang di mana Mas itu? Suruh lewat bawah aja. Tapi ya nggak tahu, udah memang musibah, Pak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi keluarga korban longsor. Selain mengucapkan bela sungkawa, Gus Ipul juga memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial ada santunan untuk mereka yang meninggal. Yang meninggal itu diberi santunan sebesar 15 juta rupiah per orang atau per mereka yang wafat. Yang kedua, kalau ada yang luka berat 5 juta, kalau ringan 3 juta. Sebelumnya bencana longsor terjadi di kawasan Cangar, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Longsor ini menewaskan 10 orang yang sedang melintas. 3 orang berasal dari Trawas, Mojokerto. Sementara 7 orang lainnya adalah satu keluarga asal desa Klopo 10, Sukodono, Sidoarjo yang tengah melakukan perjalanan untuk bersilaturahmi ke Batu Malang. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Keluarga korban tanah longsor di Mojokerto yang meninggal dunia mendapat santunan dari pemerintah sebesar 15 juta rupiah. Sementara Presiden Prabowo hari ini memimpin panen raya serentak di 14 provinsi. Dan selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Reza Siregar, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Presiden Prabowo Subianto hari ini menghadiri panen raya padi serentak. Presiden hadir langsung mendengarkan curhatan para pemimpin daerah dan petani di Majalengka, Jawa Barat. Presiden Prabowo tiba di lokasi panen raya, yaitu di Desa Randengan Wetan, Majalengka, Jawa Barat pada jam 11 pagi tadi. Begitu tiba, Presiden langsung mencoba traktor untuk panen raya. Presiden pun menyempatkan untuk mendengarkan langsung curhatan para petani. Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan conference video call dengan sejumlah pemimpin daerah seperti Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Total ada 14 provinsi yang hari ini mengikuti panen raya padi secara serentak. Dan ini kebahagiaan petani seluruh Indonesia. Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meminta anak muda tidak meninggalkan pertanian. Permintaan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian di program Kabinet Merah Putih. Ini kan relatif mudah dipelajari, sehingga kita ingin bagaimana mendorong petani, anak-anak muda itu supaya mau dan tidak meninggalkan pertanian. Kan petani kan tidak melulu seperti pertanian yang ada dalam bayangan orang-orang bahwa pertanian itu susah, miskin dan lain-lain. Bahwa ternyata kalau kita betul-betul arif, kita betul-betul kita
kita gali lebih dalam, banyak kesempatan di dunia pertanian ini. Ada ekspor, ada suplai sayuran, hortikultura, ada petani beras dengan inovasi tentu, pakai teknologi drone, IoT dan seterusnya. Ternyata pertanian itu match juga sama teknologi terkini gitu. Hubungi penyuluh pertanian di tempat masing-masing, nanti penyuluh pertanian akan follow up ke kita. Itu yang paling clear ya, karena kita duta pertanian kita itu di penyuluh-penyuluh di desa-desa. Jadi semua orang itu bisa mengakses kita. Dan termasuk juga kan kita punya program YES, kita punya program Duta Milenial. Menteri SDM Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan ke Maluku untuk mengecek sistem kelistrikan saat Ramadan dan Idul Fitri 2025. Bahlil juga pastikan terus mendorong program listrik masuk desa di Maluku. Maluku dan Maluku Utara. Bahlil Lahadalia bersama Kepala BPH Migas Erika Retnowati beserta jajaran mengecek langsung pengadaan distribusi BBM, gas, serta cek sistem listrik di Maluku. Hasilnya dipastikan ketersediaan listrik dan BBM aman. Dalam kunjungannya, Bahlil instruksikan kepada PLN untuk realisasikan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Maluku. PLTP ini nantinya akan berkapasitas 40 MW. Maluku dipilih lantaran wilayah ini memiliki potensi panas bumi yang cukup besar di Maluku Tengah. Bila dimaksimalkan, target program listrik masuk desa bisa segera tercapai. Nah, ini salah satu program dari pemerintah Pak Prabowo yang telah kami diperintahkan untuk langsung turun ke lapangan dalam memastikan desa-desa mana aja akan kita dorong penetrasi program ini. Dan ini salah satu konsen kami di wilayah Maluku, wilayah Papua, NTT, sebagian Kalimantan, Sumatera. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Apa saja dibahas? Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat. Ya, Anda masih bersama kami di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Pertemuan membahas di antaranya terkait dampak kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Pertemuan antara keduanya berlangsung di Kompleks Seri Perdana Putrajaya Malaysia pada Minggu 6 April 2025. Pertemuan ini dibagikan dalam akun Instagram Anwar Ibrahim. Pertemuan keduanya membahas sejumlah hal, di antaranya dampak tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Tidak hanya itu, keduanya juga membahas soal misi kemanusiaan untuk korban bencana gempa di Myanmar. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bersama 4 pemimpin negara ASEAN melakukan telewicara membahas tarif timbal balik yang dilakukan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Telewicara dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Bongbong Marcos, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia tidak takut akan perang dagang. Indonesia pun siap berdialog dengan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat. Namun Indonesia meminta untuk dipandang setara oleh negara-negara lain. Dengar, ya kan, seluruh dunia digoncang oleh banyak masalah, perang di mana-mana, ya, perseteruan antara negara-negara besar. Yang terakhir perang dagang kita juga kena, ya kan? Tapi kita tenang, kita punya kekuatan, kita juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah.
resiprokal. Jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati. Ya. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Kalaupun ada tantangan, ya kita hadapi dengan gagah, dengan tegar. Mungkin ada berapa saat, tapi kita yakin bahwa kita akan bangkit. Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera membentuk tim untuk melakukan negosiasi terhadap kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir dampak buruk Indonesia terhadap kebijakan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10% untuk barang impor yang masuk ke Amerika Serikat. Dengan tambahan tarif lebih tinggi terhadap negara tertentu, salah satunya Indonesia yang terdampak tarif impor 32%. Tarif 32% ini merupakan timbal balik dari kebijakan Indonesia yang menaikkan tarif 64% bagi barang-barang asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia. Fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. And today we're standing up for the American worker, and we are finally putting America first. Terkait tarif impor yang dikeluarkan AS ini, Asosiasi Pertekstilan Indonesia meminta pemerintah segera bergerak membentuk tim negosiasi. Jadi mungkin kita meminta perlindungan dari pemerintah kita, mungkin untuk segera menyusun tim negosiasi, bisa berangkat ke Amerika, bisa berbicara dengan pemerintah Trump, bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk hadapi kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Dan berikut sejumlah jurus jitu pemerintahan Prabowo Gibran menghadapi kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Yang pertama, Indonesia ini mengambil langkah perluasan perdagangan. Salah satunya dengan menjadi anggota BRICS pada 6 Januari 2025. Anggota BRICS adalah Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Tidak hanya BRICS, Indonesia juga menjalin kerjasama multilateral dengan negara-negara yang tergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership. Ada 10 negara ASEAN yang tergabung di dalamnya, serta 5 negara mitra yaitu China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Indonesia juga sudah menjadi negara aksesi OECD bersama dengan Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Rumania. Indonesia juga terus memperluas pembahasan perjanjian dagang dengan Asia Pasifik, Uni Eropa, dan Eurasia. Langkah yang kedua adalah percepatan hilirisasi sumber daya alam. Pemerintahan Prabowo Gibran akan terus meningkatkan nilai tambah barang ekspor. Caranya dengan mengurangi ekspor barang mentah. Salah satunya dengan peresmian pabrik pemulihan logam mulia yang didirikan bersama dengan PT Freeport Indonesia. Dan antara pun dipercaya menjadi lembaga pembiaya dan pengelola sektor strategis minerba, perikanan, kehutanan, dan kelautan. Langkah terakhir pemirsa adalah dengan penguatan konsumsi domestik dan program sosial. Pemerintah menargetkan 82 juta penerima makan bergizi gratis di akhir tahun 2025. Program makan bergizi gratis terbukti bisa menggerakkan roda perekonomian di daerah, terutama untuk UMKM-nya. Pemerintah juga akan membentuk 80.000 koperasi merah putih untuk menggerakkan usaha lokal dan menciptakan lapangan kerja.
Presiden Prabowo melihat koperasi dapat memutus panjangnya mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melayat mendiang Uskup Petrus Turan ke Gereja Katedral Jakarta. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat. Presiden Prabowo Subianto melayat mendiang Uskup Petrus Turan ke Gereja Katedral Jakarta. Prabowo mengatakan bahwa Uskup Petrus adalah orang yang baik. Prabowo Subianto tiba di Gereja Katedral pada Jumat siang. Ia datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Uskup Petrus. Presiden Prabowo mengatakan bahwa dirinya masih memiliki hubungan keluarga dengan mendiang Uskup Petrus. Semasa hidupnya, Uskup Petrus Turan dikenal oleh Prabowo sebagai sosok yang baik dan bekerja untuk rakyat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantau langsung puncak arus balik Lebaran 2025. Wapres mengecek kondisi arus lalu lintas dari Jasa Marga Toll Road Command Center di Bekasi, Jawa Barat. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Reza Siregar dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Terima kasih, sampai jumpa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau puncak arus balik Lebaran di Jasa Marga Toll Road Command Center Bekasi, Jawa Barat. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat usai momen libur panjang Lebaran. Wapres didampingi Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur melihat langsung arus lalu lintas di jalan tol seluruh Indonesia serta mendapatkan paparan mengenai langkah strategis yang telah dilakukan untuk mengelola arus balik secara efektif dan aman. Dalam tinjauannya, Wapres menekankan bahwa momen arus balik Lebaran adalah fase krusial setelah masyarakat merayakan Hari Kemenangan. Gibran juga mengapresiasi kolaborasi lintas sektor mulai dari Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri hingga operator jalan tol seperti Jasa Marga yang telah bersinergi menjaga kelancaran arus lalu lintas. Tim Liputan iNews melaporkan.